Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan di podcast kembali menjumpai Anda, dan petang hari ini saya bertemu dengan salah seorang anak guru muda kita, ya, yang saya kira sudah banyak dikenal luas di Mandar. Dan pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan beliau, ya, anak guru Haji Andi Muhammad Ridwan Tahir, LCMA. Ya. Jadi beliau adalah salah satu putra Mandar yang sementara juga menyelesaikan studi di disertasi di Al-Azhar, ya. Tasawuf. Ya, tasawuf, tentang tasawuf. Dan saya pikir ini akan menjadi topik yang menarik, ya. Berbincang dengan anak guru Ridwan atau Ustadz Ridwan, ya. Beliau masih sangat muda, tetapi ya ilmunya sudah punya makam tertentu di mata kita, kan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Adi, senang bisa berjumpa lagi. Setelah berapa bulan ya? 3-4 bulan. 3-4 bulan ya, di Fajar terakhir. Ya. Oke. Jadi hari ini kami akan berbincang, ya, mengenai beberapa hal yang saya pikir ini akan selalu menjadi tema yang menarik di masyarakat kita, di Mandar khususnya. Ya. Kami akan membincang mengenai sejarah masuknya tarekat di Mandar. Ya, saya kira ini akan menjadi hal yang beliau cukup kuasai, ya. Silakan, Ustaz. Oh ya, terima kasih banyak ya. Yep. Jadi kalau kita berbicara tentang sejarah masuknya tarekat di Mandar, itu tidak akan lepas dengan sejarah masuknya Islam itu sendiri ke Mandar. Iya. Jadi kalau kita berbicara ya masuknya Islam di Sulawesi Selatan itu juga tidak jauh sebenarnya dengan masuknya Islam di Mandar. Hampir bersamaan. Hampir bersamaan. Kalau dulu sejarawan Nusantara sepakat ya masuknya Islam itu dengan datangnya 3 datu. Ya. Ada 3 datu dari Sumatera Barat. Ya. Datu Patimang yang di Luwu, Datu Ribandang yang di Goa, sekarang di Makassar. Ya. Kemudian ada yang satu lagi yang di Bulukumba. Datu siapa lagi namanya? Yang jelas dengan kehadiran 3 datu inilah itulah awal mula masuknya Islam. Jadi Datu Ribandang inilah yang paling pertama memberikan dakwah atau mengajak. Awalnya adalah Sultan Awaluddin, ya, bukan nama ini ya, ini nama setelah Islam. Yep. Setelah itu baru Sultan Alauddin, ada sultan yang pertama dari kerajaan Goa yang memeluk Islam. Dengan memeluknya Islam ini akhirnya karena kerajaan Goa adalah merupakan salah satu kerajaan Islam di masa itu, itu baru masif mereka berdakwah. Ada beberapa kerajaan-kerajaan kecil yang langsung masuk, tapi ada beberapa kerajaan termasuk kerajaan Bone, kemudian Wajo, dan kalau tidak salah Sopen juga yang memang yang harus ada sedikit ya ada ekspansi. Ya, kalau yang lain mungkin gampang aja, tapi karena Bone juga pada waktu itu adalah kerajaan besar, tentu ada adu gengsi atau adu ego. Ya, ini sebenarnya jadi dengan masuknya ini ya termasuklah juga. Wallahu a'lam, mungkin Kak Adi lebih tahu sebenarnya siapa sebenarnya Raja Mandar pertama yang memeluk Islam. Ya, itu karena Kak Adi spesialisnya di situ. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara ini kan berarti dia ini sebelum kelahiran Syekh Yusuf malah. Ya. Nah, jadi pada abad ke-15. Ya. Kalau Syekh Yusuf kan 18 ya? 16 ya, 16. Nah Syekh Yusuf ini lahir di masa Raja Goa yang Islam pertama itu Sultan Alauddin itu. Oh iya, berarti 16 ya. Lahir. Jadi lahir pada masa awal-awal masuknya Islam. Nah, tentu kalau kita kembali ya, dari dulu itu hubungan kerajaan Mandar dengan kerajaan Goa itu sangat baik. Bahkan kalau kita lihat Todi Laring saja, Iman yang Bungi itu kan pernah menjadi panglima perang. Nah, jadi tentu ada hubungan baik. Jadi dengan masuknya Islam di sana tentu juga ada pengaruh masuknya Islam di sini. Tapi kalau kita merunut kepada sejarah, bahkan bukti-bukti sejarah, contoh di daerah Wajo atau Sora itu, di situ ada situs makam Sayyid Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Itu adalah moyang dari seluruh wali songo penyebar Islam. Berarti dia merunut kembali ke sejarah, berarti abad ke-13. Jadi sebenarnya jauh lebih lama gitu ya. Jadi 2 abad, ada 200 tahun lebih. Cuma mungkin pada waktu itu karena
usaha dakwah beliau tidak seberhasil dengan usaha dakwah tiga datu ini. Jadi kurang terekam dalam sejarah. Tapi yang jelas bahwa benih-benih dakwah Islam itu sudah masuk pernah masuk ke kerajaan Wajo. Iya, pada waktu itu. Jadi kalau kita kembali, jadi pertanyaan awalnya tadi Kak Adi ya. Jadi sejak kapan masuk sufistik ini? Ya, ke Tanah Mandar. Ke Tanah Mandar ya sama dengan masuknya. Ini pun sebenarnya kalau kita kembali itu berbeda-beda pendapat. Siapa sebenarnya yang pertama kali membawa itu? Ada yang mengatakan bahwa yang membawa Islam di Mandar pertama kali itu adalah Kiai Haji Abdul Manan yang Salabose. Ada juga pendapat-pendapat lain, tapi yang terekam dalam sejarah karena situsnya ada makamnya di atas di Gunung Salabose itu. Ada batu yang bisa diukur itu ya. Bahkan ada pendapat bahwa Kiai Haji Abdul Manan itu adalah anak, atau ada yang mengatakan itu adalah cucu daripada Syekh Yusuf sendiri. Syekh Yusuf kan banyak anaknya. Tapi ini sejarah sebenarnya, itu perlu lagi klarifikasi sejarah. Ada yang mengatakan itu sebenarnya adalah anak dari Syekh Yusuf. Jadi kalau begitu berarti Kiai Haji Abdul Manan bisa jadi beliau ada, kalau anak berarti abad ke-16 atau abad ke-17. Berarti termasuk cepat dia masuk juga di Mandar ini. Dari situ. Dan itu relevan dengan sejumlah catatan yang mengatakan bahwa memang sekitar abad itu Islam masuk masuk di Mandar. Jadi saya kurang tahu pastinya Raja Mandar siapa sih yang pertama memeluk Islam. Kalau nggak salah Daita ya. Patana siapa itu? Pokoknya Daita gitu. Berarti dia termasuk masuk abad ke-17 begitu. Ya 16-17 ya. Jadi intinya begitu. Jadi masuknya sufistik itu karena Kiai Haji Abdul Manan itu kalau kita lihat, kalau nggak salah Daita karena Patang gitu. Kayak gitu. Nah kembali, termasuk kenapa sampai sekarang ini contoh ya, daerah Salabose itu dia menjadi waktu almarhum jadi salah seorang pengembang tarekat Qadiriyah Kiai Haji Muhammad Saleh Nonggur Saleh hidup, itu menjadikan pusat itu kalau 27 Ramadan, malam 27 Ramadan itu disitulah mereka pusat pertemuan kayak istilahnya apa ya, semacam reuni atau musyawarah tahunan, perkumpulan tahunan lah semua jemaah tarekat yang ikut belajar kepada Anung Guru Saleh. Anung Guru Saleh kan dia sebenarnya abad ini ya, abad ini atau tahun 1800 masuk ke tahun 1900-an. Nah, kenapa dijadikan situs? Karena menurut pendapat bahwa Kiai Haji Abdul Manan itu termasuk orang yang mengamalkan tarekat Qadiriyah. Ya, tapi ini tentu bagi teman-teman atau saudara yang ada catatan sejarah penelitian bisa, kalau mungkin salah informasi ya bisa diluruskan. Nah, terus kita berkembang sampai kita tahun 1800-an lebih ada Imam Lapeo. Iya, betul. Ya. Nah, Imam Lapeo itu sampai sekarang kan pengaruhnya luar biasa di Mandar. Jadi kita di Mandar ini sebenarnya meskipun pemerintah atau kerajaan sudah masuk Islam, tapi masyarakat bahkan sampai sekarang ya masih banyak pengaruh-pengaruh animisme, dinamisme. Nah, kalau kita berbicara sufistik, meskipun ada tradisi yang ditolerir, tapi kalau berbicara akidah itu tuh puritan. Dia betul-betul kita harus tidak ada yang kita takuti, tidak ada yang kita agungkan, itu murni. Jadi kita memurnikan bahwasanya hanya Allah yang esa, hanya Allah adalah sumber segala sesuatu, dan hanya Allah yang pemegang kendali segala sesuatu. Nah, tapi itu tauhid ya. Iya, tauhid sebenarnya. Jadi sama yang dengan saudara-saudara kita dari golongan-golongan lain. Nah, orang-orang sufistik juga sebenarnya begitu. Cuma perbedaannya mungkin satu sisi orang-orang sufistik sama dengan pengaruh di Jawa, Wali Songo, dalam metodologi dakwanya itu kadang kalau ada tradisi mungkin akidah-akidah yang bertentangan Islamnya dibuang, tapi tradisinya tetap dipertahankan. Contoh tradisi mak baca-baca ada kan. Jadi atau banyak lah malam Muharram umpamanya 10 Muharram ada baca-baca kan tradisi-tradisi sufistik sebenarnya. Ya kita kembali sampai ke zaman Imam Lapeo. Imam Lapeo kan itu kan kalau kita kembali ke situs beliau itu kan banyak melakukan perjalanan bahkan sampai ke Turki. Dan banyak menerima ajaran-ajaran sufistik sampai ke tanah air, meskipun beliau tidak mengembangkan, tapi terkenal sampai sekarang bahwa pengaruh beliau inilah salah satu dari pengaruh beliau. Islam sufistik di Tanah Mandar itu sangat kental. Ya, saya kira di situ ya. Jadi dalam konteks seperti itu, kira-kira apa pengaruh sufistik apa yang sangat mewarnai budaya kita sesungguhnya? Kalau sebenarnya yang sangat ya nilai-nilai sebenarnya. Jadi kalau kita berbicara sufistik ya atau tasawuf, dia sebenarnya bisa dibagi dalam beberapa klasifikasi. Satu
sufistik bernilai akhlaki. Iya. Jadi kalau bernilai akhlaki ya akhlak di sini, contoh akhlak di sini as-saha. Mana as-saha itu murah hati. Jarang kita datang ke Mandar, orang itu tidak kasih kita makan. Paling tidak dikasih teh, itu kan nilai-nilai sufistik. Oh iya. Jadi kalau kita berbicara nilai sufistik, dia bukan sesuatu di luar Islam, tapi orang-orang sufi mengklaim nilai-nilai sufistik itu adalah nilai-nilai aplikasi pengamalan dari nilai-nilai akhlak dalam Islam. Orang datang ya harus dijamu, contoh kan? Iya. Itu ada beberapa nilai akhlak lah. Kemudian saya kira nilai-nilai akhlak yang lain yang kita sepakati sama dengan dunia Islam yang lain semuanya juga kita. Jadi ada sifat kalabi di sini. Iya. Iya, itu juga Sebenarnya itu turunan dari itu. dan ini sudah meskipun dia bukan Islam, Iya. tapi ini saya Islamnya kita Islam keturunan ya. Dia itu sudah mengakar. Dia kompatibel. Kompatibel dia sudah mengakar di dalam budaya kita. Iya. Jadi sifat kalabi kemudian banyak lah, ada beberapa hal sebenarnya. Jadi kalau nilai budaya, nah tapi kalau kita lihat dalam ritual-ritual tradisi sejarah, nah contoh, jadi orang-orang sufi kan itu hidup banyak, mereka kan terlalu cinta kepada Rasul, makanya di Mandar itu budaya barasanji. Iya. Nah itu kan salah satu budaya. Jadi kita tidak berbicara ini golongan, kita berbicara saja Islam di Mandar di sini. Iya. Kita bicara budaya, umum saja. Budaya baca-baca. Iya. Cuman perbedaannya, nah di saat budaya baca-baca ini itu sudah tidak ada lagi orang-orang penyebar ajaran sufistik ini. Jadi tokoh-tokoh yang datang ke Mandar itu sudah membuang. Bukan kalau kita berbicara animisme berarti kita berdoa tapi tujuannya kepada roh nenek moyang. Karena mereka memahami nenek moyang inilah yang punya pengaruh orang sakit atau ekonomi kita rusak, tanam-tanaman kita gagal. Itu dibuang. Semua dikembalikan, kita berdoa kembali kepada Allah. Sudah baca bahwa kita makan sama-sama, ada berkahnya di situ. Contoh contoh lagi di dinamisme itu yang dihapus. Dinamisme adalah paham yang mengatakan benda-benda tertentu itu punya kekuatan dasar tersendiri, itu juga dihapus, tidak ada. Jadi kita di dalam dunia sufistik di Mandar ini itu sudah tidak ada lagi itu. Kalau mau ada itu masih ada pengaruh sebenarnya, dan itu perlu usaha lagi untuk bisa membersihkan residu saja. Iya, betul itu tadi. Iya. Jadi ada istilah sufi modern. Bagaimana? Kalau sufi modern atau sufi modern itu di Indonesia ini awal mula itu digaungkan oleh Allahyarham Profesor Dr. Hamka. Haji Abdul Karim Amrullah. Jadi setelah beliau kan, saya ingat ya, dan pasti Kak Adi juga lebih paham lah itu. Waktu beliau masih baca beberapa puluh kitab, suka menyalahkan kiri kanan. Tapi pas beliau membaca 1000 kitab, 1000 buku, akhirnya dia mampu menerima perbedaan dan melihat. Waktu masih 300 buku dia baca, dia masih menyalahkan orang. Begitu sampai 1000 buku. 1000 buku terbuka. Nah ini dari sinilah awalnya akhirnya beliau itulah yang menggaungkan atau memproklamirkan ada yang namanya tasawuf modern. Jadi satu sisi bahwa Profesor Dr. Abdul Karim Amrullah ini, Hamka ini, beliau juga melihat bahwa tasawuf itu adalah sesuatu yang bukan dari luar Islam. Dalam tulisannya beliau jelas itu, dia disauk, jadi nilai-nilai tasawuf itu disauk dari sumber aslinya Quran dengan hadis. Jadi beliau mengakui. Ya, jadi makna tasawuf modern itu adalah tasawuf bagaimana kita berusaha hidup ini adalah hidup dengan nuansa tasawuf atau nuansa sofistik. Makna nuansa sofistik adalah bagaimana kita mengaplikasikan ajaran-ajaran Islami itu di dalam kehidupan. Sebenarnya itu maknanya. Cuma dalam tasawuf modern ini ada perbedaan dengan tasawuf tradisional. Perbedaannya di tasawuf modern ini orang bisa bertasawuf dengan hanya dengan lakon itu meskipun tidak langsung menerima baiat dari guru. Perbedaannya di situ. Nah, sementara di dalam tasawuf tradisionalis itu, termasuk yang saya juga sebagai salah seorang pengembangnya karena kebetulan saya diberikan amanah sebagai pengembang tarekat Khalwatiyah Saman di Sulbar dan Sulsel. Bahkan jemaahnya sampai Kalimantan Selatan, Timur dan lain-lain. Itu kita tetap berpegang bahwa kalau mau bertasawuf harus lewat jalur guru. Ya, jadi kalau sebenarnya beda tipis sih. Kalau tradisionalis guru dan berbeat harus turut manut. Jadi as-samu wa ta'ah. Sami'na wa ta'ana saja. Jadi kita itu betul-betul memposisikan diri sama dengan mayat di depan guru. Itu kalau tradisionalis begitu. Kalau dalam ini tasawuf modern itu sebenarnya juga berguru.
Iya. Mereka kan dari bangku sekolah, Iya, mempelajari diktat-diktat atau buku-buku tasawuf, dari bacaan-bacaan. Dan tidak ada orang yang pintar kalau tidak punya guru. Iya. Cuman perbedaannya, nah satu ini berkembang dengan sendirinya, Iya. nah satu ini dia memang perkembangannya harus dibawa bimbingan seorang guru atau syekh mursyid. Itu saja perbedaannya. Iya. Jadi likulli wijhatun huwa muwalliha kalau dalam bahasa Al-Quran. Jadi semua arah itu ya tetap Tuhan yang mengarahkan. Ada orang yang memang diarahkan untuk berbaiat, ada orang ya diarahkan untuk bertasawuf modern, ya masing-masing jalannya ya masing-masing pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya ada di situ. Ya. Jadi menarik sekali para pendengar podcast Deng Adi bahwa beliau masih muda tapi sudah menjadi salah satu pemimpin tarekat yang besar ya di Sulawesi Barat, bahkan kan hingga Kalimantan. Beliau juga sementara dalam proses penyelesaian disertasi di di Al-Azhar. Dan sekarang meneliti tentang tarekat Khalwatiyah di Nusantara. Iya. Saya awalnya dari judul ini tertarik dari tulisan Martin van Brunessen itu. Iya. Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia. Di Indonesia. Akhirnya saya baca-baca, kayaknya belum ada deh. Sementara kalau kita orang Sulawesi, tarekat Khalwatiyah itu kan besarnya di Sulawesi. Iya, betul. Cabangnya di Indonesia ada 2 dan pusatnya ada di Sulawesi. Iya. Bahkan pusatnya ada di Maros. Iya. Iya, pusatnya awalnya dari Maros. Kemudian meskipun seluruh perkembangannya ada beberapa cabang-cabang, meskipun tarekatnya sama, tapi banyaklah cabang-cabang mursyid. Ya sama biasa kita punya ada satu guru mungkin 3 anak yang disingkan, akhirnya 3 berdiri sendiri masing-masing. Nah, begitulah. Gitu ya, 3 ini berkembang lagi. Ya, jadi akhirnya dari situ saya berpikir apa salahnya kalau saya juga meneliti tentang tarekat Khalwatiyah di Indonesia atau di Nusantara. Dari sejarahnya. Sudah sampai berapa persen? Sudah 50%. 50% alhamdulillah. Ya karena banyak pengabdian masyarakat akhirnya kurang fokus juga. Alhamdulillah sudah 50% karena disertasi ini membahas tentang 2 ajaran tarekat. Jadi perkembangan sejarah dan ajarannya tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari dengan tarekat Khalwatiyah Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Apa yang membedakannya sesungguhnya? Ya sebenarnya berbeda ya, dari garis silsilah aja beda. Ya. Dari silsilah awalnya itu, kalau Syekh Yusuf kan itulah orang yang pertama membawa tarekat Khalwatiyah masuk ke Nusantara pada abad ke-16 itu. Iya. Dan beliau mengambil silsilah itu dari Syekh Abul Ayyub, ya, Abul Barakat Ayyub Al-Khalwati yang dimakamkan di Damaskus, Syria. Dan beliau adalah imam masjid Ibnu Arabi. Ada masjid Ibnu Arabi di Syria. Nah, disitulah yang memberikan isi, meskipun sebelumnya kalau kita lihat perjalanan spiritual Syekh Yusuf, beliau itu banyak menerima baiat tarekat. Jadi beliau juga pernah menerima tarekat Naqsyabandiyah, Syattariyah, Zaziliyah, bahkan meskipun di dalam kitab Safinatun Najah itu dia hanya menuliskan 6 yang silsilah, tapi di situ jadi disebutkan ada sekitar 40 tarekat yang beliau terima. Ya, sebenarnya tarekat Khalwatiyah Yusuf itu meskipun dari Khalwatiyahnya, tapi setelah saya baca ajaran-ajarannya dan alhamdulillah manuskrip Syekh Yusuf itu saya sudah baca semuanya. Ada beberapa puluh itu seakan-akan beliau itu menggabungkan inti-inti. Jadi beliau memakai Khalwatiyah Yusuf tapi menggabungkan beberapa inti-inti ajaran tarekat yang beliau pernah terima waktu di Timur Tengah. Nah, sementara tarekat Khalwatiyah Saman itu masuk ke Nusantara, awal mula masuk ke Nusantara itu dibawa oleh murid Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Jadi Syekh Muhammad Saman itu tahun 1800-an, tahun 1700-an lebih itu adalah pemegang kunci makam Rasulullah zaman waktu itu. Jadi beliau adalah cucu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, murid pertamanya itu ada 4, Syekh Abdul Samad Palembang, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kemudian menantunya Syekh Abdul Wahab Bugis, orang Sidenreng, Daeng Bunga. Tapi menantu akhirnya tinggal di Kalimantan membantu usaha dakwah mertuanya, teman sekaligus mertua. Ya, dikawinkan waktu di Tanah Suci sebelum balik ke sini. Kemudian Syekh Abdurrahman Masri Betawi, dan sekarang makamnya ada di masjid di dekat Tanah Abang. Nah, itulah yang pertama membawa masuk tarekat Khalwatiyah Samaniyah. Tapi untuk jalur yang di Sulawesi ini, dia bukan dari garis itu. Dia berkembangnya itu adalah dari jalur garis silsilah Syekh Siddiq bin Umar Khan, adalah salah satu daripada khalifah atau pengganti Syekh Muhammad Saman, teman seperguruan 4 serangkai dari Nusantara tadi ini. Teman seperguruan sekaligus guru juga. Nah, inilah yang punya khalifah yang namanya Haji Idris orang Palembang, tapi dimakamkan di Sumbawa. Di Sumbawa ada cucu Raja Bone,
namanya Abdillahil Munir ke Sumbawa. Karena pada waktu itu antara kerajaan Sumbawa dan kerajaan Bone hubungannya baik. Iya, iya. Di banyak pengaruh-pengaruh Bugis di Sumbawa sampai sekarang Betul, itu kita terlihat. Nah disitulah beliau terima ajaran ini dari Syekh dari Syekh Haji Idris. Abdillahil Munir menikah dengan anak Raja Sumbawa. Anaknya inilah yang dibawa ke Sulawesi dan bertempat sekarang mengembangkan dakwanya itu di daerah Baru. Nah sekarang makamnya beliau ada di sana, namanya Muhammad Fudail. Nah itulah berkembang sampai sekarang dari situ. Kalau di Sulawesi Barat di mana basis? Kalau basisnya di Sulawesi Barat ini, jadi kita sebelum berbicara basisnya, tarekat ini sebenarnya awal mula dibawa ke Sulawesi Barat itu oleh kakek lutut saya. Iya, iya. Jadi Syekh Salatan Puana Manguju. Iya. Jadi beliau itu adalah Aporibanna Madusila. Iya, iya. Ya dari garis Akbari Puana Icalo. Calo itu yang Amana Wewang. Amana Wewang. Ya, jadi pasti gonangi di Iya, iya. Sampai ke situ ya. Iya, iya. Jadi dan memang begitu sebenarnya ya. Kenapa tarekat-tarekat itu masuk gampang ini kalau dia sebenarnya dipegang oleh penguasa setempat. Iya, iya. Jadi kalau orang awam yang mbak masuk agak susah mungkin ya. karena pengaruhnya kurang. Pengaruhnya. Nah, dibawa pada tahun 1933. Iya. Awal mulanya itu dia ambil dari garis gurunya itu Syekh Abu Bakar bin Fihreng Pual Lakbang yang ada di dimakamkan sekarang di daerah Minasatene, Pangkep. Nah, waktu itu beliau punya khalifahnya bernama Syekh Ismail Desituru. Desituru ini pernah kan dulu zaman transmigrasi ya tahun 33-an. Nah, 32, 35. Ya. Ke sini juga datang ke daerah Peredeang. Pada waktu itu kakek lutut saya itu kan ya banyak tanah juga, banyak sawah di sana dulu waktu itu zaman itu. Akhirnya melihat kayaknya ada arus lain-lain. Kalau waktu itu beliau ilmu hitamnya bagus. Akhirnya sepupu-sepupunya itu yang marah-marah dia, yang Resu, yang Puasitanga, yang si Parapa itu segan sama beliau karena ya ilmu-ilmu Todiolo kan, ilmu-ilmu orang-orang. Iya, betul deh. Tapi melihat dengan keramat yang dimiliki oleh Oh, jadi Ismail sejak Desituru, tahun 33 sudah masuk sini ya? masuk itu. Makanya Iya. nah singkat cerita beliau mengatakan, Puang, saya mau belajar sama kamu. Oh, enggak bisa Puang, kalau kamu bukan level saya mengajar, kamu harus ke guru besar saya. Dibawa ke Pangkep. Di Pangkep itu langsung disingkan. Setelah belajar malamnya saya bilang, saya kasih kamu izin malam ini, tapi syaratnya minggu ini harus ada orang yang kamu tarik masuk dalam ajaran ini. Kalau nggak ada yang berhasil kau tarik, saya cabut kembali izinnya. Oh gitu ya? Nah, adalah biasa kalau kita singkat aja, nggak usah cerita keramat-keramatnya. Naik ke gunung, daerah Papua, ternyata sepupunya juga yang marah dia di atas itu. Disitulah dia lihat. Jadi kalau kita bilang, awal masuknya sebenarnya tarekat Khalwatiyah di Mandar dan menyebar itu karena keramat. Jadi yang dulunya ilmu hitam akhirnya dibuang dan berubah menjadi keramat. Iya, iya. Nah, jadi pernah waktu awal mula masuk ke Mandar itu tahun 33 itu naik ke sana ya karena ada perintah dari guru harus ada murid, kalau nggak ada murid akan dicabut kembali izinnya. Nah, bawalah beliau ini cerita dari almarhum ayah saya juga ya salah seorang pengemban tarekat. Jadi naik ke gunung itu bawa ico kalau bahasa Bugisnya apa namanya, bakal ya, kalau bahasa Mandarnya, kemudian bawa garam. Lewat di sungai, ada sekarang bendungan kan lewat sungai itu. Orang lihat, oh kok beliau salat, batu-batu juga ikut ruku begitu. Itu keramatnya. Tapi walau alam bisa ini kan cerita. Cerita. Dari situ orang nanya, pasti bukan orang biasa ini. Dia mengalahkan ilmunya orang Sir karena dia sembahyang. Nah, baru cerita. Oh, baru terus terang sebenarnya saya tidak mau menjual sebenarnya, tapi saya datang mau mengembangkan ajaran. Jadi belajar, basisnya dia pedagang gitu. Ya, pedagang. Belajar akhirnya dikasih hadiah guci-guci emas. Dia bilang ada syarat, ayo 2 orang ini harus ikut ke Pangkep. Dari situ baru diizinkan. Diberikanlah nama, saya kasih tahu nama, kan orangnya orang Makassar Bugis ya, Puar Rumpa. Makna Puar Rumpa itu nama aslinya kan Puana Manguju, tapi dikasih nama oleh gurunya Puar Rumpa karena dialah yang mendapatkan murid Khalwatiyah orang Mandar pertama di Mandar. Dari tahun 33 sampai tahun 55. Tahun 55, waktu anaknya berumur 10 tahun, itulah Kiai Haji Samsudin Mandar, kakek saya. Beliau dibawa ke Pual Lakbang untuk suhbah. Dalam ajaran tasawuf itu namanya suhbah. Suhbah itu tinggal tapi berkhidmat ke guru. Iya, betul. Kalau bahasa Mandarnya mateteng, menjadi pelayan guru. Sekitar 20 tahun. Jadi mateteng. Sampai umur 30 tahun. Pulang ke sini ke Mandar, meninggal, pulanglah ke Pangkep. Tahun 55, bapak saya sudah meninggal. Ya udah, saya sudah tahu, kau lanjutkan. Nah, beliau juga melanjutkan ajaran di Mandar ini dari tahun 55 sampai meninggal tahun 90. Tapi almarhum ayah saya itu, beliau sudah mendapatkan izin untuk mengajar itu dari ayahnya sendiri juga, karena ada izin untuk memberikan izin, dan juga dari gurunya di Pual Lakbang di Pangkep itu dari tahun 1970-an sampai meninggal tahun 1990
2018 kemarin, 2 tahun lalu. Nah, jadi almarhum ayah saya itu atau Puat Tahir, Syekh Haji Andi Muhammad Tahir, dan biasa ada gelar profesor itu honoris causa ya, profesor doktor. Jadi beliau mengembangkan dari tahun 1970. Jadi di saat ayahnya mengembangkan, beliau juga sudah mulai mengembangkan di Mandar. Saya pernah nanya, yang pernah baiat sama ayahanda ini sudah berapa? Sudah lebih 100.000 orang sebenarnya. Dan beliau pernah mengangkat khalifah itu, saya catat ada 42 orang khalifah termasuk saya. Di Mandar? Iya, dan cuma yang diberikan untuk menjadi khalifah mursyid bukan hanya sekedar mengajar, tapi diberikan amanah penuh untuk mengembangkan, memimpin ajaran ini. Hanya satu-satunya saya yang diberikan. Jadi sebelum meninggal ada tanda tangan itu. Dan saya diberikan amanah untuk mengajar ini dari tahun 2009. Jadi pulang dari Mesir, sementara proses S2 waktu itu. Jadi setiap pulang itu makanya agak lambat juga waktu itu, karena pulang ke sini mulainya jamaah lagi. Jadi tidak bisa sentuh tesis pada waktu itu. Jadi 2009 sampai sekarang. Dan kalau kita ini hanya kalkulasi ya, orang yang pernah terima berkah itu ajaran ini ya setiap tahun tidak pernah kurang dari 500 atau 700 orang. Jadi kita dikalikan aja. Tapi ini kita tidak bicara kuantitas sebenarnya, karena belajar tasawuf itu murni adalah untuk mengenal Tuhan. Jadi berapapun jumlahnya, biar hanya satu orang, tapi kalau itu yang jadi, nah itulah yang itu. Iya. Jadi kita tidak mau membanggakan orang, tidak ada kebanggaan sebenarnya, karena kita tidak punya murid. Orang tarekat bicara begitu. Secara lahiriah memang kita yang mengajar, tapi hakikat bukan kita. Siapa sih kita ini? Jadi wa ma tasyauna illa yasha Allah. Jangankan perbuatan kamu, keinginan kamu saja itu, sebelum kamu berkeinginan itu sebenarnya sudah diinginkan Tuhan sebelumnya. Digerakkan sebelumnya. Iya, digerakkan. Jadi dari sini kita sampai kepada titik bahwa kita tidak punya murid, bukan kita yang mengajar, hakikatnya Tuhanlah yang mengajar. Nah, saya ingat dengan hadisnya pesan Rasul itu, innama ana rasul mu'tiyan innama ana qasim. Bukan saya yang bagi ilmu, saya hanya membagi ilmu dari Tuhan. Dan ini juga yang kita pakai sebenarnya, sehingga kita tidak pernah mengakui bilang kita punya murid atau kita punya jemaah, meskipun mungkin setiap tahun kalau 17 Ramadan nah pertanyaannya di mana pusatnya sekarang di Mandar? Pusatnya ini ya sekarang ada masjid yang dibangun oleh ayahanda dulu, jadi bersama dengan jemaah-jemaah halwat yang ada di Mandar ini, yang jumlahnya ribuan atau puluhan ribu. Itu pusatnya di daerah Campalagian, khususnya di desa Padang Timur, lebih kecil lagi. Ada nama kampung itu Pak Kamisa, masuk ke dalam ada namanya Kampung Baru, Kampung Buntu. Nah di situ semua di dalam itu adalah orang Khalwatiyah. Yang belok kanan aja? Iya, belok kanan lagi. Di situ ada masjid tertua, di situ diklaim ada masjid di Pak Kamisang, itu tuh masjid pertama di Mandar sebenarnya, masjid tertua. Makanya pernah lama itu tidak direnovasi, cuma setelah meninggal yang imam kemarin baru mulai direnovasi, kecuali kubahnya itu tetap dipertahankan, kubah yang ratusan tahun yang lalu. Masih ada ya, masih dipertahankan ya? Itu sebelum masuk ke basis, jadi dia basisnya di daerah Kampung Baru, desa Padang Timur, kecamatan Campalagian. Jadi meskipun yang lain-lain di sini kan banyak titik-titik sebenarnya khalifah. Jadi khalifah waktu almarhum ayahanda itu Syekh Haji Andi Muhammad Tahir itu hidup, beliau pernah mengangkat 42 khalifah, dan beberapa khalifah ada di daerah masih hidup. Masih banyak yang hidup. Iya. Saya juga sudah pernah membaiat untuk mengangkat 3 orang khalifah untuk untuk membantu mengembangkan ajaran, sebenarnya begitu. Ya, saya kira sangat menarik ya. Ini adalah salah satu sisi dari sejarah Islam di Tanah Mandar, dan tentu ruang podcast ini tidak cukup untuk membahasnya. Ya, dan insya Allah kita akan lanjutkan mungkin di momen berikutnya ya, karena saya sungguh banyak pertanyaan. Ya, pastinya. Alhamdulillah bisa bertemu lagi, membuka pikiran kita, dan mudah-mudahan saja apa yang kita sampaikan ini semacam edukasi juga ya ke masyarakat kita, dan seperti apa memahami tarekat misalnya ya. Karena apalagi kan sekarang ini milenial. Milenial. Bagaimana pendekatannya ini? Sebenarnya tidak berubah ya. Jadi hanya gambarnya atau frame-nya yang berubah, tapi esensinya tidak berubah. Esensi itu kembali kepada dunia. Jadi dunia itu ya tentu ya harta, jabatan dan nama. Tidak lepas dari situ. Dari sejak zaman Nabi, sebelum baginda Rasul juga sampai sekarang tetap aja. Hanya perkembangan zaman ya berbeda. Jadi bahkan mungkin sekarang ini tantangannya lebih besar lagi. Sebenarnya kalau kita berbicara sufistik itu
orang sufi itu dia tidak merubah laku hidup orang, dia hanya merubah karakteristik kejiwaan orang. Contoh ya, mungkin sama-sama kita berbicara di depan media, ada orang yang mempublish umpamanya, tapi satu murni karena ada keinginan untuk terkenal, satu murni ya saya hanya berbicara, menyampaikan pesan-pesan saja, mau dikenal tidak dikenal itu bukan urusan saya. Jadi padahal sama-sama berbicara. Betul. Ya, jadi dia kembali hanya kalau bahasanya Agim itu manajemen kalbu sebenarnya. Dari mana? Iya. Di kalbu. Iya, dia jadi berbicara. Jadi kalau jadi orang-orang sufistik itu bukan dalam artian kita harus hidup miskin, tidak. Tapi bagaimana manajemen kalbu itu. Jadi saya ingat ya ada kisah-kisah sufistik zaman dulu. Wallahu alam, saya lupa namanya, tapi dia punya guru. Ini ceritanya begini, ada dua guru sufi ya. Jadi satu guru sufi dia hidupnya mewah. Akhirnya beliau tanyakan kepada muridnya yang zuhud dan berkhalwat di dalam gua. Salam sama guru kamu. Katakan sampai kapan kamu akan terikat sama dunia. Pulang ada goncangan kejiwaan. Lah kok guru saya terikat dunia sementara dia kan hidupnya tidak punya apa-apa, berkhalwat di dalam suatu goa atau di hutan, sementara ini hidupnya mewah. Pas pulang dia bilang, saya terima salamnya dan luar biasa. Memang saya miskin, tapi hati saya belum bisa lepas dari duniawi itu. Kalau dia itu ya hidup bergelimpangan harta benda, tapi dia sudah tidak masuk. Jadi harta benda, jabatan, nama itu hanya di tangan, tapi tidak masuk ke hati. Jadi sama dengan umpamanya Nabi Sulaiman. Jadi pangkat kenabian itu kan lebih tinggi sebenarnya dari pangkat kewalian sebenarnya. Karena kenabian itu nabi dan wali. Kalau hanya kewalian ya hanya wali saja, makanya lebih tinggi kenabian. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang kaya raya. Ada sahabat-sahabat Nabi. Wow, sahabat-sahabat Nabi adalah semuanya orang yang cahaya kenabiannya, dan Nabi memberikan pengakuan khairul qarni sebaik-baik masa itu adalah masa saya. Nah, sahabat-sahabat Nabi banyak yang didoakan kaya raya, kayak Abdurrahman bin Auf. Ya, tapi meskipun kaya raya, tapi jiwanya tidak terikat dengan keduniawian. Jadi sebenarnya kembali. Nah, untuk zaman sekarang tentu tantangannya lebih besar. Tapi kalau kita betul-betul mendapatkan perguruan yang benar, karena kita juga harus khawatir ya, jangankan di Indonesia, di mana saja ini banyak perguruan-perguruan. Sebenarnya perguruannya itu dia memakai label tarekat atau tasawuf, tapi dia sudah keluar dari tujuan murni bertasawuf. Karena tujuan murni bertasawuf itu, dan ini sering saya ketemu di masyarakat. Kadang kalau ini ada yang ini jemaah yang belum terlalu akrab, dia banyak bertanya ini, bahkan menguji dengan kalau orang Bugis bilang lecu-lecu ada, popoka. Kalau orang Mandar bilang kan, ya, tapi gampang aja kita patahkan karena dengan kata-kata filosofi atau permainan kata-kata itu tidak menghidupkan dimensi kalbu atau dimensi spiritual jiwa. Dia hanya akal. Nah, sementara kalau kita berbicara tasawuf, itu tujuannya untuk menghidupkan dimensi hati, dimensi kalbu, dimensi spiritual, dan dimensi spiritual ini adalah dimensi yang akal itu keluh, tidak mampu mencapai dimensi spiritual. Ya kadang orang, itu orang sudah disakiti tapi kenapa masih bagus? Akal enggak sampai kan? Enggak terima gitu ya. Iya, tapi dia mungkin melihat, ya ini kan satu sisi, kalau dia orangnya muqarrabin, dia melihat jelek, buruk, meskipun secara syariat salah, tapi secara hakikat, ya dia bagus semua karena bersumber dari sumber yang satu. Kalau ada sumber lain selain sumber yang satu, berarti ada Tuhan selain Allah. Ya, tapi kita dalam Islam diajarkan kalau berbicara lahiriah harus berbicara syariat. Orang mencuri bilang mencuri. Tapi kalau jiwa kita harus berbicara hakikat. Kasihan orang ini belum mendapatkan hidayah. Tapi kalau kita dimensi syariatnya dibawa ke jiwa, akhirnya kita mengumpat, mencerca orang yang kebetulan itu kan takdir Tuhan sebenarnya juga di situ. Nah, cuma ini memang ada kalau di sini sebenarnya ini sudah harus ditutupi dari ranah awam karena dia butuh penjelasan yang panjang. Jadi kalau dibuka kayak di forum begini nanti berbahaya, akan membuat fitnah di masyarakat. Yang jelas kita harus berhati-hati dalam mencari guru. Untuk menjadi bertasawuf itu adalah untuk menghidupkan dimensi kalbu, bukan untuk menghiasi diri, mempercantik diri dengan kata-kata filosofis sehingga dikatakan orang pintar. Banyak sekali di masyarakat itu, padahal itu sebenarnya. Jadi kata kuncinya hati-hati dalam mencari guru. Hati-hati dalam mencari guru. Makanya sekarang kita syukur ya, contoh di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama itu Nahdlatul Ulama itu ada satu organisasi di bawah naungannya itu namanya Jatman, Jamiah Tarekat Mu'tabarah.
Nah, di bawah naungan NU itulah yang mencek, oh ini tarekat mu'tabarah, tarekat yang diakui keabsahannya dalam Islam dalam kacamata NU. Iya, iya. Jadi ada tarekat-tarekat mu'tabarah dan diakui juga negara keabsahannya. Bagaimana garisnya? Dia punya garis silsilah sampai Rasulullah. Ajaran-ajarannya tidak ada bertentangan dengan nilai-nilai syariat Al-Quran dengan hadis. Iya. Ya, kemudian ada buku pedoman dari gurunya. Nah, contoh makanya Allahyarham ayah saya, beliau tulis buku ini. Ya, meskipun beliau ini sebenarnya awalnya berangkat dari skripsi beliau waktu masih di IAIN. Ya, beliau kan dokter Andes di IAIN. Oh, jadi ini buku beliau yang dari skripsinya ya? Skripsi dikembangkan dan akhirnya menjadi buku. Beliau menulis itu ada 4 buku. Cuma ini yang berbicara tentang tarekat Khalwatiyah. Ini cara dapat bukunya gimana nih? Kalau siapa tahu ada pemirsa kita mau dapat. Mungkin bisa klik di fanpage saya, Haji Andi Muhammad Ridwan Tahir Al-Khalwati. Nah, di situ mungkin ada di sini. Ada nomor kontak di situ kalau mau mendapatkan. Oh iya. Ada nomor kontak adik di situ. Ya, ini tentang ajaran. Jadi orang biar karena banyak ajaran dari sini kan bisa dipertanggungjawabkan. Ini ajaran. Kalau kita berani membuka ajaran begini, berarti kita berani untuk mempertanggungjawabkan isi. Dan inilah sebenarnya secara umum tentang ajaran-ajaran yang kita ajarkan. Jadi dia murni, kalau kita baca mungkin saya minta ke Ali nanti reviewnya ya, bagaimana buku ini. Di sini murni bahwa cuma memang ya, kalau kita berbicara agama itu, dimensi agama itu tidak semuanya lahir. Ada hadis ya, bahwa inna likulli ayatin min ayatil Qur'an zahran wa batnan wahadan wa matla. Setiap ayat itu ada sisi lahirianya dan ada sisi batinianya. Teks konteks. Iya, teks dan konteks. Ya. Ada had, ada matla. Had itulah batas sisi tekstual sampai di situ saja. Ada matla, nah batas inilah itu baru batin yang berbicara. Ya, setiap ayat itu dari alif lam mim dzalikal kitabu itu semuanya ada makna lahirianya dan ada makna batinianya. Makanya kita tidak heran ya dalam dunia keilmuan tafsir itu ada yang namanya tafsir isyari. Jadi tafsir isyari itu mimbabil isyara. Jadi isyarat inilah isyarat-isyarat yang kadang dipergunakan kaum sufi bahwa ayat ini ada isyaratnya yang mengantarkan kepada sini. Tapi isyarat ini zahirul isyara la yunaqidu zahiral ibarah. Isyarat ini tidak pernah bertentangan dengan nilai-nilai tekstual. Nah, kalau sufistik dia tidak. Contoh, saya kasih contoh ya. Kalau dalam sufistik, ini mungkin pengalaman spiritual saya. Dalam Al-Quran ada mengatakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Orang nanya kepada engkau tentang khamar dengan judi. Qul fihima ismun kabir wa manafi'un nas. Di antara dua ini itu khamar atau tua. Iya kan, kalau di mandar tua kan. Ya, kalau khamar kan perasan anggur dan perasan kurma yang direndam yang bertahun-tahun di dalam tanah. Itu dosa, ada manfaatnya sedikit, tapi dosanya lebih besar. Iya. Nah, apa yang membuatkan dia ini, kenapa dia haram? Dia kan candu. Nah, secara lahiriah kita berbicara bahwasanya khamar dengan judi itu haram karena dia bisa merusak akal dan juga ya merusaklah sistem sosial. Tapi alasannya kenapa khamar itu? Kan dia kan membuat orang candu. Nah, dari sini sampai sekarang, apapun hal-hal duniawi yang membuat kecanduan sebenarnya itu ada manfaatnya, tapi sebenarnya dosanya besar. Contoh orang kecanduan main giat-giat umpamanya, itu kan isyarat sebenarnya itu. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara penafsiran isyari, arahnya ke situ. Dan itu tidak bertentangan dengan nilai tadi. Tetap kita pakai syariatnya, tapi setiap syariat pasti ada isyarat. Dan banyak riwayat mengatakan dalam satu ayat itu bisa sampai 70.000 isyarat sebenarnya. Mana 70.000 kok, bahasa Arab itu 70.000 itu banyak, tak terhingga. Saya pernah dengar. Iya. Mohon maaf kayak ceramah. Ya, enggak apa-apa. Ini untuk memperkaya kita. Iya. Ya. Dan sudah panjang sekali ya, Vidya? Iya. Iya, dan ini saya katakan tadi ini tidak akan cukup ya. Mungkin akan ada part 2 ini ya. Seri kedua ini. Terima kasih banyak. Ditunggu di Sengkang. Iya, di Sengkang juga ada saung-saung macam begini. Rencananya kan kemarin ya, tapi ada kadarullah ya kita berkenalan dengan keluarga. Iya. Di Simpang 4 juga. Oke. Iya. Terima kasih para pemirsa di mana saja Anda berada, dan saya sebenarnya masih banyak pertanyaan saya sesungguhnya. Ya, tapi masjid sudah mulai berbunyi. Sudah mulai berbunyi. Iya. Ya. Terima kasih dan mudah-mudahan Ustadz kita atau anda guru kita ini sehat-sehat terus ya. Amin ya. Kak Adi juga ya. Bisa ketemu setiap saat dan membincang ini ya.
bagaimanapun kita meski tetap belajar mengenai sisi keagamaan lebih dalam ya, lebih kuat, dan itu yang penting tadi pesannya adalah carilah guru yang tepat. Ya, tepat. Ya, saya kira gitu, Ustaz. Ya, benar. Ya, makasih banyak. Sampai ketemu lagi dengan di podcast di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.